warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap selalu sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Anak-anak kelas 4, perkenalkan, saya Pak Bambang Yulianto, guru kelas 4. Hari ini akan menyampaikan materi tentang proses fotosintesis. Sebelum Pak Bambang menyampaikan proses fotosintesis, apakah pengertian dari fotosintesis itu? Fotosintesis adalah proses tumbuhan memproduksi makanan sendiri dengan bantuan bagian-bagian tertentu, yaitu 1. Sinar matahari, 2. Klorofil, 3. Karbon dioksida, 4. Air. Baik, Pak Bambang menjelaskan satu persatu bagian-bagian tadi yang membantu proses fotosintesis. Yang pertama, sinar matahari. Sinar matahari itu pagi, antara jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Kemudian yang kedua, air. Anak-anak sudah paham, sudah tahu air. Air itu yang bersumber dari bawah tanah, air alami, maksudnya air mineral. Yang ketiga yaitu klorofil. Klorofil adalah zat hijau daun yang berada pada daun tumbuhan hijau. Yang keempat, karbon dioksida. Karbon dioksida adalah hasil gas yang dihembuskan oleh hewan dan manusia. Pada karbon dioksida itu merupakan gas kotor yang dihasilkan atau dihembuskan setelah manusia dan hewan bernapas. Kalau hewan dan manusia bernapas itu menghirup oksigen, udara bersih, kemudian dihembuskan, dikeluarkan, dihasilkan karbon dioksida atau gas kotor, atau bahasa ilmu pengetahuan alamnya adalah CO2. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham anak-anak bagian-bagian atau hal-hal yang mempengaruhi proses fotosintesis. Baik anak-anak, sekarang Pak Bambang melanjutkan. Proses fotosintesis dimulai dari 1. Ada sinar matahari pagi yang tadi bersinar antara jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Itu bagus untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau karena sejuk, tidak terlalu panas. Berikutnya yang kedua adalah klorofil. Klorofil itu zat hijau daun yang letaknya pada daun. Kita bisa melihat anak-anak pakai mikroskop. Mikroskop itu alat untuk melihat atau memperbesar benda yang kecil. Misalnya selembar daun, nanti kita lihat pakai mikroskop ada lubang-lubang kecil-kecilnya. Nah, itu namanya klorofil, mulut daun atau zat hijau daun untuk bernapas. Berikutnya, air. Setelah ada sinar matahari, kemudian klorofil, kemudian tambah lagi air mineral dari dalam tanah. Akar itu menyerap air. Dari dalam tanah itu menyerap air, kemudian dialirkan ke batang tubuh, kemudian dialirkan lagi ke daun. Nah, daun itu terdapat air. Kemudian ada lagi yang keempat, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida itu dihasilkan oleh apa tadi anak-anak? Iya, dihasilkan oleh hembusan gas dari manusia dan hewan saat atau setelah bernapas. Begitu. Kemudian yang kelima yaitu proses fotosintesis. Nah, kesimpulannya dari cahaya matahari,
kemudian ditambah air, kemudian ditambah karbon dioksida dari alam, kemudian juga ada klorofil jadi hijau daun dari daun tadi, kemudian menghasilkan karbohidrat atau karbohidrat dan oksigen yang diperlukan oleh tumbuhan saat memasak makanan. Itu anak-anak penjelasan Pak Bambang. Pak Bambang tadi sudah menyampaikan materi tentang fotosintesis. Sekarang kesimpulannya adalah fotosintesis berproses pada cahaya matahari ditambah air ditambah karbon dioksida dari alam ditambah lagi klorofil dari tumbuhan, kemudian menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Begitu anak-anak kesimpulannya. Oke, untuk memperjelas agar anak-anak paham, silakan anak-anak mengerjakan tugas berikut. Tugas dari Pak Bambang yang pertama, coba kalian amati tumbuhan hijau di sekitar rumah kalian. Yang kedua, membuat infografis dari hasil pengamatan kalian. Pak Bambang menjelaskan lagi, infografis adalah informasi yang berdasarkan gambar. Jadi anak-anak nanti tugasnya membuat informasi dari anak-anak menggambar, ya. Alur-alurnya fotosintesis itu bagaimana, ya. Kemudian setelah anak-anak menggambar alur proses fotosintesis tadi, anak-anak mengerjakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan proses fotosintesis? Yang kedua, apa saja hal-hal yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Yang ketiga, apa manfaat hasil proses fotosintesis untuk manusia dan hewan? Baik, anak-anak, itu tadi tugas hari ini. Mohon untuk anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan tetap semangat belajar. Demikian penjelasan Pak Bambang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.